Menurut kamu, nyapu dan ngepel itu olahraga atau bukan? Kita simak jawabannya di video berikut ini. Sebelum mulai cerita hari ini, seperti biasa aku mau tanya dulu nih. Seberapa banyak dari kamu yang melakukan pekerjaan rumah seperti nyapu, ngepel, nyuci piring, nyetrika, dan lain sebagainya sendirian? Atau mungkin kamu tidak melakukan pekerjaan rumah sama sekali karena sudah ada anggota keluarga lain yang melakukan, atau mungkin memang punya asisten atau pembantu rumah tangga seperti itu. Nah, aku mau tahu nih, seberapa banyak orang yang melakukan pekerjaan rumahnya sendirian. Coba jawab di kolom komentar ya, aku tunggu. Pause dulu aja videonya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih yang sudah ngisi. Sekarang kita mulai cerita hari ini. Sebenarnya konsep cerita hari ini diawali dari pernyataan emak-emak nih yang sering ditemui bilang begini. Olahragaku itu ya nyapu ngepel, udah lumayan capek ini, nggak sempet lagi olahraga. Jadi pekerjaan-pekerjaan rumah dianggap sebagai bagian dari olahraga. Benar nggak sih kalau nyapu, ngepel, nyuci piring, masang jemuran, dan lain sebagainya itu bisa dianggap sebagai bagian dari olahraga? Jawabannya sebenarnya kurang tepat kalau pekerjaan rumah dianggap sebagai bagian dari olahraga. Tapi bukan berarti tidak ada manfaatnya. Kita coba bahas ya. Yang pertama, kamu perlu tahu dulu kalau semua aktivitas yang menggunakan otot kita jadi ada memanjang dan memendeknya seperti itu ya, dan kita jadi bergerak. Itu namanya aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik sendiri bisa dibagi menjadi 3, dalam bentuk non-exercise, dalam bentuk exercise, dan dalam bentuk sports. Nyapu, ngepel, dan kegiatan rumah lainnya itu termasuk dalam kategori non-exercise physical activity. Kalau exercise ya macam workout gitu di rumah, atau jogging, dan dalam bentuk olahraga-olahraga yang tujuannya untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran. Kalau sports itu juga olahraga, tapi ada bentuk permainannya, ada aturannya, ada skornya, ada yang menang dan ada yang kalah. Contohnya misalnya seperti main bola, main basket, ataupun bulu tangkis. Nah, sudah paham kan pembagian aktivitas fisik seperti apa? Nah, sekali lagi juga kelihatan kalau nyapu ngepel dan kegiatan rumah lainnya itu termasuk dalam bentuk non-exercise physical activity. Jadi, jangan disamakan dengan berolahraga ya. Terus mungkin ada emak-emak yang mendebat seperti ini nih. Tapi kan sama-sama gerak, sama-sama capek juga. Ya nggak apa-apa dong menggantikan olahraga. Sebelumnya, aku tahu banget kalau ngurusin pekerjaan rumah itu pasti melelahkan. Apalagi yang nggak ada asisten atau pembantu rumah tangga ya. Salut pokoknya buat yang ngurusin pekerjaan rumahnya sendiri. Tapi perlu disadari kalau tujuan melakukan pekerjaan rumah dan berolahraga itu tentunya sangat berbeda. Tujuan berolahraga adalah untuk meningkatkan level kebugaran. Sedangkan ketika kamu melakukan pekerjaan rumah seperti nyapu dan ngepel, ya itu biar pekerjaanmu selesai aja. Tujuannya bukan biar kamu bugar. Kita tahu ya, olahraga mudahnya dibagi jadi dalam bentuk latihan aerobik seperti kardio dan latihan anaerobik seperti angkat beban. Misal deh, nyapu ngepel mau disamakan dengan aerobik, nyapu ngepel dianggap kardio gitu ya. Emang seberapa cepat dan repetitif serta seberapa lama kamu nyapu dan ngepelnya? Karena kalau mau dianggap sebagai kardio, ya detak jantungnya perlu meningkat dalam durasi yang cukup lama dengan gerakan yang repetitif. Kecuali kamu nyapunya sambil lari-lari, nah, itu mungkin bisa disebut kardio. Atau mungkin kamu nyapunya rumahnya si Skakol yang gede banget sendirian pula. Nah, itu mungkin bisa jadi kardio juga. Atau mungkin nyapunya pakai beat zumba gitu ya sambil joget-joget. Nah, itu mungkin bisa disebut kardio juga. Tapi aku yakin pasti kamu nggak seperti itu. Mau disamain olahraga beban, apalagi makin nggak bisa lagi. Emang kamu punya sapu yang terbuat dari plastik, kayu, dan besi seperti itu dengan beban sapu yang berbeda-beda biar kamu bisa melatih otot dengan beban yang meningkat? Kan enggak ya, bebannya ya kurang untuk disebut sebagai latihan beban. Kagak ada juga emak-emak ngepel sambil lanjes, nggak ada. Atau mungkin nyetrika sambil wall sit gitu ya, nggak ada. Jadi nggak bisa disamakan dengan olahraga beban juga. Kardio nggak bisa disamain, olahraga beban juga nggak bisa disamain. Oleh karena itu ya jangan samakan pekerjaan rumah dengan olahraga. Kamu tetap perlu meluangkan waktu untuk berolahraga agar level kebugaran kamu meningkat. Mungkin kemudian mama akan mengeluh lagi, tapi udah capek, mau gimana lagi? Ya sekali lagi aku paham ya, tapi coba aku kasih sudut pandang yang lain. Level yang tidak kita inginkan itu adalah ketika kita sakit. Nah, di atasnya sakit itu ada sehat. Nah, di atasnya sehat, itu masih ada lagi yakni bugar. Nah, berolahraga bisa membawa kita ke bugar ini. Bugar sendiri, salah satu manfaatnya ya tidak gampang capek. Nah, mau bugar ya tadi harus olahraga. Nah, tapi kalau kamu tidak mau olahraga karena alasan capek, ya repot, nggak bisa menjadi bugar. Ya ending-endingnya ya gampang capek tadi. Jadi mindsetnya bukan karena udah capek jadi nggak perlu olahraga, tapi berolahragalah biar badanmu makin bugar dan kamu nggak gampang capek.
Terlebih dalam konteks pandemi seperti ini, banyak sekali orang yang menurun aktivitas fisiknya. Mungkin yang sebelumnya berolahraganya keluar seperti itu ya, atau olahraganya main sama teman seperti itu, atau olahraganya mungkin ke gym. Nah sekarang kan lagi nggak bisa, lagi dibatasi. Aktivitas fisiknya menurun dan mereka juga kebugarannya jadi turun. Oleh karena itu tetap penting ya kamu melakukan olahraga. Jangan lupa kalau mau cari alat olahraga, Diet Santuy ada promo Resistant Tubes, diskon 40% khusus selama PPKM ini aja, dengan memasukkan kode PPKM saat pembayaran. Bentar lagi diskonnya selesai loh, jadi jangan sampai ketinggalan promonya ya. Lalu ada juga produk dumbbell yang saat ini lagi sold out, tapi nanti minggu kedua Agustus sudah ready lagi, jadi kamu bisa pre-order dulu kalau mau. Dengan punya keduanya, olahraga kamu di rumah akan jauh lebih optimal. Kalau minat, langsung aja cek link yang ada di deskripsi box ataupun kolom komentar. Oke, udah kelar iklannya, masuk lagi ke materi. Buat emak-emak yang nonton video ini dan kecewa nih ya, karena pekerjaan rumah ternyata bukan termasuk olahraga, aku mau kasih hiburan nih. Sebenarnya non-exercise physical activity atau aktivitas fisik di luar olahraga tadi, itu juga membantu dalam menurunkan berat badan loh, karena meningkatkan pembakaran kalori via peningkatan NEAT atau non-exercise activity thermogenesis. NEAT ini nggak kalah penting dibanding olahraga dalam membakar kalori. Kenapa? Coba dihitung ya, misal dia sehari kamu tidur 7 jam. Jam bangunnya kan berarti 17 jam ya dalam sehari ya. Terus asumsi seminggu kamu olahraga 1 jam 5 kali. Berarti seminggu olahraganya 5 jam. Sisanya itu masih ada 114 jam dalam seminggu waktu kamu di luar berolahraga. Alias sebenarnya 95% waktu bangunmu itu dalam bentuk aktivitas fisik di luar olahraga. Jadi bagi sebagian besar orang, general population seperti itu, NEAT ini akan jauh membakar kalori lebih banyak daripada aktivitas fisik berupa olahraga. Kalau kamu mau meningkatkan NEAT, kurangilah kegiatan sedenter. Kegiatan sedenter adalah kegiatan yang membakar sangat sedikit kalori. Kalau diukur dengan nilai metabolic equivalent, dia di bawah 1,5 nilainya. Metabolic equivalent sendiri adalah nilai yang digunakan untuk menilai suatu aktivitas itu membutuhkan seberapa banyak energi. Contohnya, kayak rebahan gitu ya, itu MET-nya cuma 0,8 aja. Duduk nonton TV itu MET-nya cuma 1. Ya, dua kegiatan ini termasuk kegiatan sedenter. Nah, pekerjaan-pekerjaan rumah kebanyakan kan nggak dilakukan sambil duduk, tapi kamu harus berdiri dan bergerak ya. Dia sudah tidak termasuk aktivitas sedenter lagi. Kita lihat deh beberapa nilai MET dari pekerjaan rumah. Menyapu santai itu tertulis 2,5. Nyuci piring sambil berdiri itu 1,8. Memasak itu 2. Nyetrika 1,8. Nyuci mobil itu sudah 3,5. Dan berbagai kegiatan ngurusin anak itu 2,5 ke atas juga. Lumayan kan? Sekalian bakar kalori, sekalian nyelesain pekerjaan rumah. Cuman sekali lagi jangan dibandingin dengan olahraga ya. Buat contoh aja, jogging itu MET-nya sudah 6 ke atas. Dan angkat beban intens itu MET-nya juga bisa 5 ke atas. Tetap harus olahraga ya untuk memaksimalkan laju metabolisme kamu. Aku harap video ini mengajarkan ke kamu kalau aktivitas fisik itu ada berbagai macam jenisnya. Dan kamu bisa manfaatkan setiap jenisnya dengan baik untuk mendukung program diet kamu. Oke, sampai di sini dulu ya video kali ini. Next video aku membahas asupan gizi saat isoman. Mungkin bisa bermanfaat nih bagi banyak orang di musim-musim seperti ini. So kalau nggak mau ketinggalan, jangan lupa ya subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Jangan lupa sekali lagi ada diskon semasa PPKM ini, so buat cek produknya Diet Santuy, langsung meluncur aja ke linknya di deskripsi box dan juga kolom komentar. Dan tonton video-video lainnya juga ya. See you di video selanjutnya.